pendeta, Nyong, kemana aja Nyong? Katanya begitu. Pendeta, mohon maaf nih. Ya kan, saya hari ini nggak ke gereja. Kenapa? You janji mau setia. Kenapa berubah? Kenalin Pak Pendeta, ini cewekku. Dari tadi pagi kami car free day di Semanggi, katanya begitu. Tuh lihat tuh. Kenalin ini pendeta gua nih, paling ganteng, mantep ini. Ya kan? Siapa namanya? Pendeta Alexander Simanjuntak. Kamu Nenggelis namanya begitu. Oh, Nenggelis. Dari mana? Ciwidey, katanya begitu. Tuh, lihat, gara-gara perempuan laki-laki bisa berubah. Ya, gara-gara laki-laki perempuan bisa berubah. Gara-gara harta orang bisa berubah. Gara-gara jabatan orang bisa berubah. Itulah sifat manusia. Tuh lihat, ya, mudah goyah, gampang berubah, serta cenderung menyerah atau kalah. Ya, beres ibadah, altar call jemaat. Ya, mengutarakan semua isi hatinya ke kelemahannya, masalahnya pendeta. Saya mau menyerah Pak Pendeta. Kenapa? Masalah datang bertubi-tubi, silih berganti. Aku sudah tidak kuat, aku mau menyerah saja. Jangan menyerah. Saya ingin katakan, hampir menyerah mungkin iya, tapi jangan pernah menyerah. Ya, lihat di tahun 2023. Bagaimana Tuhan menyelesaikan setiap masalah kita. Karena masalah ada awal dan masalah ada akhirnya. Nggak ada masalah awal terus. Setiap masalah ada awal masalah dan bersama Tuhan kita melihat akhir dari masalah bersama Tuhan. Apa itu akhir masalah bersama Tuhan? Mujizat yang Tuhan berikan dalam masalah kita. Ya kan? Jadi ketika ada masalah jangan seakan-akan udah kiamat, nggak ada pengharapan. Itu salah. Setan paling senang kalau Bapak Ibu dan saya kalah. Setan paling senang kalau Bapak Ibu dan saya menyerah. Kenapa? Karena kalau menyerah atau kalah, berarti orang Kristen itu tidak akan pernah terima mujizat. Orang terima mujizat kenapa? Karena dia tidak mau kalah. Orang terima mujizat kenapa? Karena dia tidak mau menyerah. Hampir kalah mungkin bisa. Hampir menyerah mungkin bisa. Makanya Alkitab mengatakan, orang benar walaupun hampir tergeletak, Alkitab mengatakan dia akan bangkit lagi. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat akan memberikan kekuatan kepada dia. Ya, siapapun hari ini jangan pernah menyerah. Hampir menyerah mungkin iya. Hampir kalah mungkin iya. Tapi jangan lupa, ingat kebaikan Tuhan. Kalau di tahun 2023, Tuhan tolong Bapak Ibu dan saya. Di tahun 2024 ini, Tuhan yang sama akan selalu menolong kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, itu dia ya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari makna hidup itu misteri atau misteri hidup? Ya, makna yang pertama adalah hidup manusia itu seperti uap. Itu yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua apa? Yuk, makna yang kedua adalah hidup manusia itu terbatas. Ya, hidup manusia itu terbatas. Kita lihat Mazmur 103, 15 sampai 16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Oke, keterangannya apa? Manusia dalam berbagai keluarbiasaan, ya keluar biasaan, ya luar biasa dalam pikiran, luar biasa dalam ciptaan, luar biasa dalam karya dan kemampuan. Dan pada akhirnya harus mengakui keterbatasannya. Ya, ada banyak manusia itu sekarang di akhir zaman ini yang mengerti teknologi sebenarnya ingin menyamai Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat, Albert Einstein dulu kurang pintar apa, tapi tetap aja dia manusia biasa. Dia tidak bisa menolak kematian. Dia sudah mati sampai hari ini. Ya, siapa yang Bapak Ibu kenal orang-orang hebat? Bill Gates. Sehebat-hebatnya Bill Gates punya uang, punya jabatan, bisa mempengaruhi dunia ini, tetap Bill Gates adalah manusia biasa. Elon Musk tuh, apalagi yang sekarang lagi heboh, bisa naruh chip di kepala orang, bisa naruh chip di otak orang, udah sukses satu orang tuh. Dan sekarang lagi buka volunteer, untuk apa? Untuk ayo manusia, ada nggak yang mau tinggal di Mars? Saya mau tanya sama jemaat Kelapa Gading, ada yang mau tinggal di Mars? Ya, kalau tinggal di Mars bebas cicilan, bebas KPR, ya bebas BI checking, nah itu enak tuh. Ya, pokoknya rumah sudah jadi, tetapi kita juga nggak ngerti bagaimana hidup di sana. Yang pasti di Mars nggak ada lapo, Pak. Ya, yang pasti di Mars nggak ada kue tiaw goreng. Ya, yang pasti di Mars nggak ada nasi akwang. Ya, di Mars nggak ada nasi campur. Yang kita lihat cuma batu, tanah merah, atmosfernya juga nggak ngerti.
nafasnya juga nggak ngerti gimana. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ya pertama-tama di kitab Kejadian, bagaimana itu menara Babel dibuat. Itu kan salah satunya adalah apa? Niatnya nggak baik, ingin menyamai Tuhan. Ya, segala perjuangan manusia, dengan segala teknologi, dengan segala pikiran, dengan segala karyanya, dengan segala ciptaannya, tidak akan pernah bisa menandingi Tuhan. Jadi memang sudah takdirnya manusia itu terbatas. Makanya Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Gak apa-apa kita terbatas, bersyukur aja. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, kita tidak ditinggalkan sendiri sama Tuhan. Kita tidak ditinggalkan seperti seorang anak yang kehilangan papa mamanya, yatim piatu, tidak. Tetapi selama kita hidup di dalam dunia, Dia berjanji kepada kita, Dia adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita, bukan hanya menyertai, menjaga, menolong, dan memberkati kita. Kenapa Tuhan mau menolong kita? Alasannya sederhana, karena hidup Bapak Ibu dan saya sebagai manusia, kita ini sangat-sangat terbatas. Sebagai contoh, nanti beres ibadah altar call. Kenapa Bapak Ibu mau maju altar call minta didoakan? Ya karena kita terbatas. Pak tolong doain Pak, jualan apartemen Pak, 1 bulan ini nggak closing. Tuh lihat tuh, terbatas kan? Emang kita bisa maksa-maksa orang, beli apartemen dong. Ambil duit lu dong di bank, DP aja dulu. Ya, lu siapa? Katanya begitu. Saudara enggak. Marketing juga baru ketemu di mall, maksa-maksa kita untuk beli apartemen Ngana. Emang Ngana siapa? Katanya begitu. Tapi lihat kalau Tuhan sudah bekerja. Ya, mungkin marketing manager, marketing apartemen di mall, lagi duduk-duduk, bersihin mejanya, rapiin flyernya, ya. Lagi bersih-bersih, lagi rapiin, ya. Yang ceweknya cantik, yang cowoknya ganteng. Lihat, kasih bagi flyer, Pak, ditolak, Ci, ditolak. Tiba-tiba karena orang ini mengandalkan Tuhan, tiba-tiba ada orang celana pendek, sandal jepit, ya, kacamata tebel, silinder 9, Bapak Ibu, tuh lihat. Ya, sepertinya memang gak kayak punya uang gitu loh. Tiba-tiba, kok mau apartemen? Oh, kamu jual apartemen, di mana? Kelapa Gading kok. Kok mau lihat? Boleh, dilihat-lihat. Oke, saya mau beli 1 unit atau 2 unit? 2 tower. Haleluya, 2 tower. 2 tower kok. Ya, saking senangnya, itu marketing, meninggal dunia Bapak Ibu ya kan ya. Ya kan, saking kagetnya gitu, surprise yang nggak meninggal dunia juga lah. Mungkin pelangak-pelongok, serius kok? Iya. Emang kok punya uang? Lah, lu lihat cuma penampilan doang sih. Sendal boleh swallow, iya kan? Iya kan, baju boleh alisan. Iya kan? Ya, handphone boleh Nokia pisang. Nah, itu dia tuh. Emang masih ada Nokia pisang ya kan? Ya kan? Lu cuma lihat penampilan gua. Sini yuk ke ATM sebentar. Oke kok. Nih, lu ambil ATM gua, lu colok tuh. Lu pencet tuh nomor PIN-nya. Ya, tutut. Kok itu ATM atau Morse kok? Katanya begitu ya kan? Pas dilihat keuangannya, oh Tuhan, ratusan miliar. Oke kok, siap. Kok jadi kok beli. Gua beli karena lo baik, 3 tower. Udah kok, haleluya. 3 tower, bonusnya gede. Udah beres closing, besok ketemu di kantor, di office, ya. Ketemu sama direksi, kan kalau udah 3 tower ketemu direksi dong. Ya kan, direksi nggak ngapain-ngapain dapat juga Bapak Ibu ya kan, tuh lihat tuh. Wah, kamu memang marketing yang luar biasa. Top, langsung naik top manager, langsung dapat jalan-jalan ke luar negeri. Wah, ke Afrika, ke Antartika Bapak Ibu ya kan. Lihat es batu di sana, mana pemandangannya. Coba lihat tuh. Ya, saya banyak ya orang jemaat Tiberias ya Bapak Ibu ya, marketing itu jual apartemen. Ya, kalau mereka dulu zaman Senayan City. Ya, teman-teman saya itu jual apartemen, tapi sebelum jual apartemen ibadah dulu jam 9 kalau nggak salah dulu sensi ya. Mall belum buka tapi ibadah sudah buka. Ya, mereka ini loh, mengakui loh. Lo tahu sendiri namanya saingan orang jual apartemen. Ya, kalau orang jual The Crabs, jual C-Time gampang. Ini apartemen bro. Ya nggak semuanya orang punya uang. Apalagi zaman begini sulit. Tapi ada aja loh Tuhan tolong gua loh. Gue bisa closingan. Ya kan bahkan target yang diberikan oleh perusahaan. Apa yang gue kerjakan melebihi target.
katanya begitu. Satu pertanyaan yang saya tanya sama dia, ini perbuatan siapa? Wah, gak mungkin perbuatan gua bro, gua sangat terbatas. Tapi hal ini bisa terjadi karena ada perbuatan tangannya Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, makanya ayo libatkan Tuhan dalam segala perencanaan tadi, dalam pendahuluan. Ya, makanya udah tahu manusia itu terbatas, ya banyak doa lah. Ya, ini nggak pernah berdoa orang Kristen. Minggu kemarin saya ngomong tentang berdoa. Terakhir berdoa kapan? 2018. Waduh, 2018 terakhir berdoa. Ya, lu Kristen atau Kristen sih? Ya kan? Ya 2018, aduh Covid juga belum ada. Ya, 2018 kapan terakhir? Januari tanggal 1. Waduh Tuhan. Januari tanggal 1 pas buka tahun dong. Ya, pas madokata dong, ya kan orang Batak bilang madokata. Setelah itu lupa, nggak pernah ibadah lagi, nggak pernah doa lagi. Lagi ada susah baru cari Tuhan, baru berdoa, baru ngejar-ngejar mujizat. Jangan. Ya, sudah tahu kita terbatas, Tuhan kasih sarana. Tetaplah berdoa. Ya, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala keterbatasanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah mendengar suaramu, mendengar permohonanmu, ya masa kalau anak teriak bapak nggak dengar sih? Ya kan, kalau masa anak dalam kesulitan, masa orang tua nggak turun tangan, kan itu gambarannya. Ya, setiap anak-anak kerajaan sorga yang berseru Bapa, yang berseru Tuhan Yesus, menandakan bahwa dia sangat-sangat terbatas. Bapa yang baik, Bapa di sorga, dia tidak akan pernah terlambat untuk memberikan pertolongan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia ya. Jadi apa makna dari misteri hidup melalui surat Yakobus ini? Ya, yang kedua adalah hidup manusia itu terbatas. Makanya berdoa, percaya kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir, apa makna dari misteri hidup yang ketiga? Ya, hidup manusia bisa menjadi congkak. Yakobus 4 ayatnya yang ke-16. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Oke, keterangannya apa? Kecenderungan manusia, ya, kecenderungan manusia itu ingin memegahkan diri serta menjadi sombong. Kesombongan dan sikap angkuh dapat menjadi pemicu awal dari kehancuran seseorang. Ya, Bapak Ibu, ada satu tulisan seperti ini. Kalau mau tahu karakter orang, kasih dia jabatan. Ya, kasih dia jabatan, kasih dia gaji besar, kasih dia wewenang. Baru di situ kelihatan karakter orang itu bagaimana. Apakah rendah hati, apa sombong? Apakah rendah hati, apa congkak? Dan itu memang terjadi dalam dunia ini, dan itu adalah tes yang efektif untuk apa? Menguji karakter seseorang. Ya, kan kita kan mengatakan begini, saya ingat khotbah saya tentang kalau Tuhan sudah berkata naik, pasti naik. Kalau Tuhan sudah angkat naik kita, pasti kita diangkat naik. Ya, tapi yang menjadi PR bagi kita adalah apa? Bagaimana supaya kita tetap naik itu tidak mudah. Karena bagi orang dunia, hidup itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab naik bukan turun, jadi kepala, bukan jadi ekor. Ya, makanya kalau zaman dulu ya saya pernah khotbah gitu ya di beberapa daerah kayak di Bali gitu. Ya, asal datang saya suka ditawarin kan, Palek mau makan apa? Oh, saya pengen makan sop kepala ikan. Waduh, kalau di Bali itu makan sop kepala ikan enak sekali Bapak Ibu. Besar, kayak ikan kakap di rumah makan Padang. Ya, saya lupa namanya itu, pokoknya kuahnya itu ada jahe-jahenya. Setiap saya datang mau ibadah, kok dapat jadwal di sana, makan sop kepala ikan. Setiap datang sop kepala ikan. Ya, koordinator tanya, Pak Alek kenapa ya? Kok suka banget sop kepala ikan? Kenapa nggak suka buntutnya? Sesuai firman, jadi kepala bukan jadi ekor, ya kan? Kalau gua makan ekor, ya berarti iman gua ekor dong, ya kan? Jadi kepala. Masuk rumah makan Padang, pagi sore. Weh, mantap itu pagi sore. Kita datang duduk, wah makanan sudah tersedia. Kadang-kadang ditawarin kan, mau kepala ikan kakap, mau dong. Sesuai firman, jadi kepala. Nah itu dia tuh, ya kan? Kita sikat, walaupun mulut ikan, kita sikat aja. Ya kan, udah. Nah Bapak Ibu, ya kan kalau kita sudah diangkat naik sama Tuhan, ya puji Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ, ada PR-nya. Ada pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan. Nah karakter itu yang dilihat sama Tuhan.
Gitu loh. Ya kalau karakternya sombong, kalau karakternya menjadi congkak, itu di sorga ada alarmnya, bunyi, ngek, ngek, ngek. Itu bagaikan kalau Bapak Ibu punya uang, dapat kiriman, mungkin dari mafia luar negeri, masuk rekeningmu, PPATK berbunyi tuh alarmnya. Ya, yang kerja di PPATK mungkin ngerti ini apa yang saya katakan. PPATK mengatakan, bos, ini ada masuk dalam rekening, duitnya nggak jelas nih. Ya, duitnya dari Swiss nih, duitnya dari Amerika Latin. Dicek, rupanya apa? Duitnya hasil, mohon maaf ya, mungkin melakukan hal yang tidak baik. Itu alarmnya berbunyi. Tapi kalau transfernya dari bisnis ke bisnis, dicek segala macam, itu PPATK nggak ada alarm. Sama kerajaan sorga. Ketika segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan, lancar-lancar aja bos. Ya kan, mantap-mantap aja bos, janji Tuhan digenapi. Pak, digenapi. Lanjut, lanjut. Diangkat naik. Tiba-tiba alarm berbunyi. Tet. Tuhan bangun dari tempat duduknya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Malaikat, itu ada apa? Kok kenapa alarm berbunyi? Ya, ada Gojek bos, katanya begitu. COD. Kenapa malaikat? Wow, Tuhan Yesus. Tuhan ingat yang Tuhan angkat orang itu, yang Tuhan angkat naik dia jadi pimpinan? Iya, kenapa? Berubah bos. Berubah gimana? Itu coba lihat bos, lihat kelakuannya. Kenapa jadi sombong dia ya? Kenapa sama OB marah-marah ya? Iya, kenapa sama sekretaris yang injek-injek ya? Kenapa sama teman gerejanya jadi nggak pernah shalom ya? Kok jalannya ngelengos ya? Dulu pakai Honda Vario, shalom. Ya, dulu waktu masih naik mikrolet, apa kabar? Ada sukacita? Itu lihat. Tapi sudah diangkat jadi direktur, naik BMW X5. Tuh. Pakai supir, ada ajudan, sampai ada ajudan yang megangin Alkitab aja dipegangin lu. Karena takut ototnya robek. Wih, emang Alkitab lu 2 ton apa? Ya, dulu kalau naik Honda Vario, wah. Turun, parkir motornya di hotel samping. Ya, Sport Mall. Oh, BMW X5. Bos ke gereja, ya. Turun di mana? Lobi Gading Nias. Wow, lobi. Pas turun, ajudan buka pintu, dia keluarkan sepatunya. Sat, sepatunya dulu. Asyar gereja lihat, sepatu siapa tuh? Silau men. Wah. Pengerja, lo nggak tahu ini sepatu gue beli di Singapura. Orchard Road. Bos, Orchard Road Taman Puring kali bos, ya kan? Ya, dulu waktu miskin sepatunya mereknya Kasogi. Kalau sobek beli lagi, ya tuh. Ini yang Kasogi kayaknya sumuran nih ya. Ya kan? Kita juga dulu Kasogi bos, ya kan? Ya, zaman susah bos, ya kan? Kasogi. Ya, sekarang udah minimal Haspapis lah. Haspapis, ya kan? Minimal apalah pokoknya lah, Aldo, ya kan? Apalagi Buceri, mantap. Kalau dulu naik motor, pengerja nyambut di depan, shalom Pak, shalom, apa kabar? Ada sukacita, Hosana in the highest. Wah, luar biasa. Ya Tuhan tiap jam, bos itu nama lagu bos, katanya begitu. Sekarang udah kaya, menang tender batu bara, minyak bumi, minyak zaitun, minyak goreng, ya kan udah. Semua tender dia menangin. Masuk gereja, shalom Pak. Dagu naik. Lihat. Bos kenapa dagu naik? Asam urat, oi. Ya, jangan jadi sombong kalau sudah diangkat naik Pak. Apa sih yang mau disombongin? Gitu loh. Ingat ya, kita lahir itu dari rahim ibu kita, bener gak? Saya ini diingetin Tuhan hari ini nih. Waktu kita lahir dari rahim mama kita, orang Batak bilang mama gitu loh. Apakah waktu kita lahir langsung ada jam Rolex yang kita pakai hari ini? Nggak ada. Apakah waktu kita lahir dari rahim mama kita, apakah handphone 15 Pro Max langsung ada? Tidak. Tapi waktu kita lahir dari rahim ibu kita telanjang, nggak bawa apa-apa. Ya, karena mama kita beli baju, jadi waktu anaknya lahir, dikasihlah baju kepada perawatnya. Perawat, ini baju buat anakku, pakaikan tolong bajunya. Ya, pakaikan baju untuk bayiku, dipakai kalau bajunya. Ya, belinya mungkin di mother care, ya di tempat bayi dan segala macam. Dan waktu meninggal, orang juga nggak bawa apa-apa. Ya, saya dulu ya, Bapak Ibu,
Mami saya waktu kerja di rumah sakit, kita tuh tinggal di rumah dinas. Di rumah sakit PMI Bogor. Rumah dinas kami itu, belakang itu kamar mayat. Ya, ruang forensik namanya. Jadi setiap kalau kami pulang mau ke rumah, kami lewat rumah sakit PMI Bogor, lewat di dalam, pasti kami melewati kamar mayat dulu, baru rumah dinas mami saya. Jadi kalau ada mayat nih, ambulan, ninung, mayat keluar. Saya jalan, saya angkat naik tembok. Bang, kenapa? Tabrakan bang. Oh tabrakan, oh haleluya. Gitu. Iya kan? Tiba-tiba saya lagi makan siang, bunyi lagi ambulan. Nino. Saya jalan lagi, saya lihat lagi. Bang, kenapa bang? Pembunuhan. Tuhan Yesus pembunuhan, ngeri amat. Terus Bapak Ibu tahu ya, kalau mohon maaf ya, mayat itu kalau dimandiin di kerandanya, udah kayak orang cuci mobil, gitu aja. Kalau di rumah sakit tuh, gitu. Sama abang-abang ya, yang luar biasa itu abang-abang. Habis cuci mayat ada gorengan, nggak cuci tangan, ambil gorengan. Au. Buset, saya bilang orangnya. Ya, yang cuci tangan pakai antis, yang bersih banget, matinya cepet loh. Tapi yang tangannya jorok gak cuci tangan sampai hari ini hidup orang itu, saya juga bingung. Tuhan mana sih keadilan itu Tuhan, ya kan? Apa-apa antis, apa-apa cuci tangan, atau takut virus, ini, itu. Dia paling cepat pulang ke rumah Bapak di sorga. Yang habis mandiin mayat, gak cuci tangan, makan gorengan, sampai hari ini hidup. Saya juga bingung tuh. Mana keadilan itu Tuhan, mana, ya kan? Udah beres nih mandiin mayat nih, keluarga datang. Keluarganya ya, iya. Pak, ini bajunya ya dipakein. Pakai jas ya bu? Ya, karena mau langsung ke rumah duka, mau ibadah. Oke, pakein, pakai jas, dipakein sepatu tuh. Pakai sepatu aja dipakein. Tuh lihat dipakein. Pakai makeup nggak? Boleh, ada. Sis, make upin sis tuh. Sekarang kan ada ya make up, mohon maaf ya, make up yang untuk mayat kan ada kan? Ya, kalau yang nganggur-nganggur boleh daftar tuh, ya kan? Yang penting halal bos, Yang penting nggak curi bos, ya kan nggak apa-apa. Paling lagi di make up. Yang penting halal, ya udah. Dia bersih, dia make upin, kasih bedak-bedak biar keren lah. Udah, beres, ambulan datang ke rumah duka. Kalau di Bogor tuh rumah dukanya Sinar Kasih. Kalau Jakarta kan banyak ya RSPAD, Heaven dan sebagainya. Udah, coba pikirin deh. Datang nggak bawa apa-apa, pulang juga nggak bawa apa-apa. Artinya apa? Kita bukan owner. Kita ini pengelola berkat Tuhan. Jadi ngapain sombong? Ya, owner tuh Tuhan. Kita ini pengelola. Aku punya berkat, kelola yang baik. Rendah hati ya. Kalau kau rendah hati, Tuhan angkat naik lagi. Ada promosi. Tuhan lihat baik, promosi lagi. Tuhan lihat baik, promosi lagi. Tapi kalau sudah mulai sombong dan congkak, mohon maaf, alarm di sorga berbunyi. Kata Tuhan harus diturunkan seperti Saul. Ya, jadi ingat hidup ini seperti uap. Siapapun yang dipercaya oleh Tuhan, pegang jabatan. Walaupun di sekuler maupun di gereja, jangan pernah sombong. Dan jangan pernah menyalahgunakan setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Ya, yang dipercaya megang anggaran, jangan curi uang. Jangan main anggaran, jangan menjadi Yudas. Baik di gereja, baik di kantor. Jangan. Jujur-jujur saja. Karena Tuhan tidak tidur. Tuhan pasti berkati orang yang jujur. Ya kan? Dan lihat, hidup ini adalah misteri. Ya, jangan menjadi orang sombong, jangan menjadi orang congkak. Orang yang rendah hati pasti akan selalu diangkat naik sama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia, ya. Kesimpulan dalam khotbah saya pada malam hari ini. Kesimpulannya apa? Setiap misteri adalah undangan untuk mendekat kepada Tuhan yang mengerti sepenuhnya. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa, terima kasih Bapak di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa menjalani kehidupan ini tidak mudah. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami mengundang Tuhan di dalam kehidupan kami, hidup itu bukan menjadi misteri, tetapi hidup itu adalah bagian kami adalah percaya bahwa setiap rencana Tuhan ada rencana yang baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, janjimu seperti fajar. Terima kasih Tuhan Yesus.